Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam kesempatan ini kita akan membaca kitab Syarah Bidayatul Hidayah. Nama kitabnya adalah Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini merupakan kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Nama kitabnya adalah Bidayatul Hidayah. Apa arti dari Bidayatul Hidayah? Arti dari Bidayatul Hidayah adalah permulaan hidayah. Jadi siaran hidayah sini ada bidayah, ada nihayah. Bidayah sini adalah permulaan, nihayatul hidayah sini adalah akhir dari hidayah. Jadi ada permulaan dari hidayah dan ada akhir dari hidayah. Dan di dalam tradisi kitab-kitab klasik sini, jadi kitab-kitab ulama sini ada tingkatan-tingkatan. Kitab paling dasar disebut sebagai matan. Matan sini maksudnya isi ringkasan dari satu kitab yang dikarang oleh ulama disebut sebagai matan. Setelah matan ada yang disebut sebagai syarah. Syarah itu penjelasan dari kitab matan tersebut. Jadi pertama ada kitab yang disebut sebagai matan, kemudian ada penjelasan dari kitab tersebut yang disebut sebagai syarah. Syarah sendiri kemudian dijelaskan lagi oleh ulama dan disebut sebagai hasyiah. Lalu setelah hasyiah ada yang disebut sebagai ta'liq. Jadi urutan kitab ulama ini ada matan, syarah, hasyiah, kemudian ta'liq. Jadi ulama sini dalam mengarang kitab saling mengomentari, saling membahas satu sama lain. Misalnya dalam kitab fikih ada yang disebut sebagai matan Ibnu Abi Sujah atau matan Taqrib. Ini kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada yang disebut sebagai matan Taqrib. Matan Taqrib dijelaskan lagi oleh ulama yang lain, yaitu Imam Syamsuddin Al-Ghazi menjadi Fathul Qarib. Jadi Fathul Qarib merupakan penjelasan dari kitab matan Taqrib. Begitupun kitab Bidayatul Hidayah ini kemudian dijelaskan oleh ulama yang lain dan dituliskan syarahnya atau penjelasannya. Penjelasan dari kitab Bidayatul Hidayah ini disebut kitab Maraqil Ubudiyah. Apa Maraqil Ubudiyah ini? Jenjang-jenjang tingkatan penghambaan kepada Allah. Nah, kitab Maraqil Ubudiyah merupakan penjelasan dari kitab Bidayatul Hidayah. Ini posisi syarah dengan matan. Matan itu adalah kitab aslinya, syarah itu adalah penjelasannya. Komentar-komentar dari ulama itu dimasukkan ke dalam syarah. Nah, yang mensyarah kitab Bidayatul Hidayah adalah Al-Alim Al-Fadil Al-Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Al-Bantani dinisbatkan kepada tempat kelahiran asal beliau, yaitu dari Banten, Jawa Barat. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini banyak sekali menulis syarah atau penjelasan dari kitab-kitab ulama terdahulu. Beliau juga mengarang
mengarang kitab Nashihul Iman yang berisi tentang nasihat-nasihat di dalam menghadapi hari penghakiman atau hari akhir. Salah satunya beliau juga mengarang kitab Maraqil Ubudiyah sebagai penjelasan dari kitab Bidayatul Hidayah. Jadi bentuk kitab itu biasanya seperti ini. Nah, yang di dalam adalah syarahnya atau penjelasannya. Yang di luar dari kotak ini adalah matan atau inti isi dari kitab. Seperti ini. Nah, ini ada yang di dalam kotak, ada yang di luar kotak. Yang di dalam adalah syarah atau penjelasannya. Yang di luar adalah inti dari kitab. Supaya nanti kalau misalnya kita mulai membudayakan membaca kitab kuning di Maraqil Taklimat sudah mulai bisa dipahami. Nah, kita akan mulai membaca kitab Maraqil Ubudiyah yang merupakan syarah dari kitab Bidayatul Hidayah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ruhihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekhul imamul alim wal 'allamah hujjatul islam wa barakatul anam. Qala berkata siapa? Asy-syekhul imam, Asy-syekh al-imam al-alim al-'allamah. Di sini ada 4 istilah. Syekhul imam, baru kemudian al-alim al-'allamah. Apa yang dimaksud sebagai syekhul imam? Menurut penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang disebut sebagai syekhul imam ay al-muqtada bihi. Apa maksud syekhul imam sini? Orang yang diikuti pendapatnya, orang yang diikuti, yang didengarkan pendapatnya, maka dia disebut sebagai asy-syekhul imam. Qala syekhul imamul alimul 'allamah. Al-alim al-'allamah. Apa maksud al-alim al-'allamah? Al-alimu jiddan. Fal ya'u fal ta'u lil mubalaghah. Apa bedanya alim dengan 'allamah? Jadi alim itu berasal dari kata alima ya'lamu. Dalam bahasa Arab berarti orang yang mengetahui. Tapi dalam istilah Arab ada yang disebut sebagai mubalaghah. Sifat mubalaghah itu mengatakan paling. Nah, kalau alim menjadi alim berarti paling mengetahui. Kalau ulama menjadi 'allamah, yang paling mengetahui. Contoh lain misalnya fathah yaftah, membuka. Kalau menjadi fattah, maka dia paling yang maha membuka. Ya fattah, ya alim, yang maha membuka dan maha mengetahui. Itu merupakan sifat mubalaghah. Mengartikan atau artinya adalah sangat atau paling. Begitupun kalau menggunakan kata al-alimu al-'allamah, artinya al-alimu jiddan, yang mengetahui. Hujjatul Islam wa barakatul anam. Ini masih memperkenalkan tentang Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu disebut sebagai asy-syekhul imam al-alim al-'allamah hujjatul Islam wa barakatul anam. Kenapa beliau disebut sebagai hujjatul Islam? Penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, fal hujjatu
man ahata bi aktsari sunnah wa lam yafuthu minha illa al-yasir. Maksud dari hujjatul Islam adalah beliau adalah orang yang melaksanakan sunnah begitu luas, walam yakuthu illa al-yasir, dan hanya meninggalkan perkara-perkara sunnah yang remeh saja. Itu maksudnya hujjatul Islam. Jadi selama kehidupan di sini isinya adalah melaksanakan sunnah, dan beliau hanya meninggalkan perkara-perkara sunnah itu perkara yang mudah dan remeh, maka disebut sebagai hujjatul Islam. Ada pendapat lain mengatakan beliau disebut hujjatul Islam. Kenapa? Karena pada saat itu beliau menjadi hujjah, menjadi dalilnya orang Islam. Menara dengan pengetahuan tentang Islam, baik perkara akidah, perkara syariah, bertanya kepada Imam Ghazali. Maka Imam Al-Ghazali disebut sebagai hujjahnya orang-orang Islam, sebagai hujjatul Islam. Wa barakatul anam. Nah, barakatul anam sini adalah makhluk yang diberkati. Tetapi dalam konteks penulisan kitab ini, Syekh Nawawi memberikan komentar, barakatul anam bimakna Zainuddin. Apa arti Zainuddin? Perhiasan agama. Zainuddin, perhiasan. Qala Syekh man wa Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Jadi nama asli dari Imam Ghazali itu adalah Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad. Jadi tradisi orang Arab ini dalam menulis nama dimulai dengan kunyah. Kunyah sini Abu Hamid. Apa maksudnya Abu Hamid? Bapaknya Hamid. Jadi nama beliau itu adalah Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad. Mana yang merupakan nama asli dari beliau? Nama aslinya adalah Muhammad. Siapa nama orang tua beliau? Muhammad. Maka menjadi namanya Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad. Maksudnya adalah si bapaknya Hamid yang namanya Muhammad, dan bapaknya juga namanya Muhammad. Ini repotnya orang Arab ini. Karena dengan itu tidak cukup dengan nama Lord Sayyid. Nganggur anak karena Ahmad, ama Ahmad. Pada barang dengan Arab. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Wulida radhiyallahu anhu bi Tusin sanata 50 wa 400 wa tuwfiya biha sabihata yaumil itsnain. Jadi Imam Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali lahir di sebuah kota yang bernama kota Tus. Ulida bi Tusin sanata 50 wa 400. Lahir pada tahun 450 Hijriah. Wa tuwfiya biha sabihata yaumil itsnain, dan beliau wafat di kota yang sama, yaitu kota Tus, pada hari Senin Rabi'a Asyara Jumadil Akhirah, Senin 14 Jumadil Akhir, sanata 50 wa 500, tahun 505 Hijriah. Jadi beliau lahir itu tahun 450 Hijriah, wafatnya pada tahun 505 Hijriah. Jadi dia umur 55. Umurnya tidak terlalu panjang, tetapi umur yang pendek ini memberikan manfaat tidak hanya ratusan tahun, tetapi ribuan tahun memberikan manfaat bagi umat Islam.
umurnya hanya 55 tahun. Tetapi karya-karya yang dihasilkan oleh Imam Al-Ghazali itu menginspirasi umat Islam, baik dalam usul fikih, baik dalam tasawuf, baik dalam fikih. Imam Al-Ghazali memberikan pengaruh-pengaruh. Nah, jadi ulama-ulama zaman lain sini beda panjang umur lagi. Ada 50, 55. Tetapi usia yang pendek, usia tidak terlalu panjang sini menghasilkan manfaat yang tula zaman, yang berlangsung sepanjang zaman. Ini yang menjadi tauladan bagi kita semua, bagaimana usia kita yang tidak terlalu panjang ini harusnya kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita gunakan usia kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Fakana umruhu 55 sanah. Umur beliau adalah 55. Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali bitakhfifiz zai nisbatan ila Ghazalah. Jadi nama beliau itu bukan Al-Ghazalah tetapi Al-Ghazali bitakhfifiz zai. Jadi huruf za-nya itu maksudnya denara tasydid, dibaca Al-Ghazali bukan Al-Ghazali. Nisbatan ila Ghazalah qaryatun min Quratus. Nisbahnya kepada wilayah Ghazalah yang merupakan wilayah dari daerah Tus. Daerah Tus ini merupakan satu wilayah dari daerah Naisabur yang sekarang itu kalau kita lihat berada di daerah wilayah Persia. Naisabur. Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara tariqahu, amin. Qaddasallahu maksudnya semoga Allah Ta'ala menyucikan apa? Ruhahu, menyucikan rohnya, wa nawwara tariqahu, dan menerangi kuburnya, amin amin ya rabbal alamin. Ini sebagai pembukaan, sebagai muqaddimah dari kitab Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Alhamdulillahi ay kullu hamdin lillahi fayadkhulu fihi jami'ul mahamid. Jadi ketika kita memulai segala sesuatu, memulai khutbah, memulai suatu pembelajaran, kita mulai dengan kata alhamdulillah. Apa maksud dari alhamdulillah? Kullu hamdin lillah, segala puja dan puji kepada Allah. Fayadkhulu fihi jami'ul mahamid. Karena sifatnya adalah umum, maka masuk di dalam pujian itu segala macam puja dan puji. Al-ma'amid allati zakaraha malaikatul arsh. Misalnya pujian yang diungkapkan oleh malaikat penjaga arsh, wal kursi, dan malaikat penjaga kursi, wa sukkanu atbaqis samawat, dan ucapan puja-pujinya para penduduk langit, wa jami'ul mahamid allati zakaraha jami'ul anbiya min Adam ila Muhammadin alaihi wassalatu wassalam, termasuk puja-pujinya para nabi mulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan kita mengucapkan alhamdulillah, kita memulai segala sesuatu dengan memberikan puja dan puji kepada Allah, yang termasuk di dalamnya puja-puji dari seluruh makhluk. Jami'il mahamid, bukan hanya manusia saja, tapi juga puja-pujinya para penduduk langit, puja-pujinya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi, salawat beserta salam kepada sebaik-baiknya ciptaan Muhammadin Rasuli, Muhammad utusan Allah, wa abdihi dan hambanya, wa ala alihi wa sahbihi dan bagi para seluruh keluarganya dan para sahabatnya min ba'dihi setelahnya. Ini sebagai muqaddimah. Lalu kemudian amma ba'du, maksud dari amma ba'du sini terjemahan dalam terjemahan Indonesia, maka setelah itu, nah ini maksudnya amma ba'du ini menara khutbah Jumat, amma ba'du fa ya ibadallah, maksud apa? Maka setelah itu fa ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ini maksudnya amma ba'du. Biasa dalam kebiasaan orang-orang Arab, setelah amma ba'du harus menggunakan jawab dengan huruf fa. Jadi setelah amma ba'du fa ya ibadallah harus menggunakan fa sebagai jawab. Termasuk di dalam menulis kitab juga dimulai dengan amma ba'du. Amma ba'du fa'lam ayyuhal hanisul muqbil ala tibasil ilmi. Fa'lam maka ketahuilah olehmu ayyuhal hanisul muqbil, wahai orang-orang yang bersungguh-sungguh bercita-cita ala tibasil ilmi, di dalam memperoleh atau mencari ilmu. Fa'lam ayyuhal harisul muqbil ala tibasil ilmi, maka ketahuilah orangmu wahai orang-orang yang bercita-cita dan bersungguh-sungguh dalam memperoleh ilmu, pengetahuan. Al-mudhir min nafsihi sidqur rubbah, yang tampak pada dirinya kesungguhan untuk menuntut ilmu, wa faradut ta'attush, dan rasa haus yang luar biasa di dalam menuntut ilmu. Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi, ketahuilah olehmu apabila engkau di dalam menuntut ilmu itu taqsidu bi talabil ilmi, berniat di dalam menuntut ilmu itu al-munafasah. Jadi secara singkat sini pemahamannya, ketahuilah olehmu wahai para penuntut ilmu, apabila di dalam menuntut ilmu niatmu itu yang pertama adalah al-munafasah. Apa al-munafasah sini? Ilmu sini hanya untuk diri Namesa. Ini maksudnya munafasah. Dia belajar menuntut ilmu hanya untuk dirinya, tidak untuk diajarkan kepada yang lain, tidak untuk dibagikan kepada yang lain. Kemudian wal mubahah. Apa mubahah ini? Ilmu itu dijadikan untuk pamer, ilmu dijadikan untuk berbangga diri, ilmu dijadikan untuk menunjukkan dirinya di antara yang lain. Wat taqaddum alal aqran, dan ilmu itu dijadikan untuk mengungguli teman-temannya yang lain. Ilmu itu digunakan untuk mengalahkan yang lain. Wastimala tawjuhin nas ilaih, dan ilmu itu dijadikan untuk memanggil orang-orang agar mau mengikuti pendapatnya, mau mengikuti kata-katanya, mau mengikuti dirinya. Wajam'a khutamid dunia, dan mengumpulkan harta benda dunia. Jadi pembukaan kitab ini Imam Ghazali memberikan peringatan, wahai orang-orang yang menuntut ilmu dan bercita-cita untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu pengetahuan, apabila niatmu di dalam menuntut ilmu yang pertama al-munafasah, ilmu itu kau ambil sendiri. Yang kedua al-mubahah, ilmu itu kau jadikan untuk pamer, untuk berbangga diri. Wa taqaddum alal aqran, ilmu itu kau jadikan mengungguli teman-temanmu yang lain. Wastimala tawjuhin nas ilaik, ilmu itu kau gunakan untuk menarik perhatian manusia. Wa jam'a khutamid dunia, ilmu kita jadikan untuk mengumpulkan harta benda dunia. Apa kata Imam Ghazali?
fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ikhlaqi nafsika. Kalau itu yang menjadi niatmu dalam menuntut ilmu, fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ikhlaqi nafsika, maka engkau berperan penuh di dalam menghancurkan agamamu dan menghancurkan dirimu sendiri. Jadi menuntut ilmu tidak hanya para santri, selampau atas ini penuntut ilmu, guru-guru, para pengurus juga penuntut. Ketika dalam proses kita menuntut ilmu, mencari ilmu, talabul ilmi, niat kita dalam menuntut ilmu adalah al-munafasah, ilmu kita simpan sendiri, tidak untuk diajarkan. Al-mubahah, ilmu kita gunakan untuk pamer, untuk menunjukkan kelebihan diri. Wa taqaddum alal aqran, ilmu kita gunakan untuk mengungguli teman-teman yang lain. Wa istimala tawjuhin nas ilaih, ilmu kita gunakan untuk menarik perhatian manusia supaya mau mengikuti kita. Wa jam'a khutamid dunia, ilmu kita gunakan untuk mengumpulkan harta benda dunia. Kalau itu yang menjadi niat kita menuntut ilmu, maka kita termasuk orang yang merusak agama dan merusak diri kita sendiri. Itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi niat di dalam menuntut ilmu itu menjadi penting. Jangan sampai kemudian ilmu yang kita dapatkan justru menjadi ilmu yang membuat kita merusak agama kita dan merusak diri kita sendiri. Ini yang menjadi peringatan dari Imam Ghazali. Fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika. Engkau berperan di dalam merusak agamamu dan merusak dirimu sendiri. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali, wa bai akhiratika bidunyaka. Kalau engkau melakukan itu seakan-akan engkau menjual akhiratmu demi dunia. Fasafaftuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun. Maka perniagaan yang seperti itu adalah perniagaan yang merugi. Kenapa merugi? Bagaimana kita menjual akhirat yang begitu nikmatnya dengan dunia yang begitu terbatas? Maka itu jual beli yang merugi. Jual akhirat ini kita kadung beli dunia. Ketika menuntut ilmu itu kita niatkan untuk hal yang tadi, munafasah, mubah, taqaddum alal aqran, istimalatu wujuhin nas ilaih, maka sesungguhnya kita menjual akhirat kita untuk membeli dunia. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, fasafaftuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun, ay halikatun la khaira fiha. Tidak ada kebaikan. Lalu dilanjutkan oleh Imam Ghazali, wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika. Dan kalau engkau menuntut ilmu dengan niat-niat yang salah tadi, maka yang harus disalahkan juga adalah mu'allimuka, para guru-gurumu. Kenapa? Mu'inun laka, karena ia membantumu di dalam memperoleh ilmu dengan niat yang salah. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikan laka. Guru-guru yang mengajarkan kepada muridnya untuk menuntut ilmu tidak karena sebab-sebab yang lain, tapi hanya karena sebab-sebab dunia. Jadi guru-guru juga berperan di dalam membentuk murid, membentuk para santri. Bagaimana dia menuntut ilmu tidak dengan niat-niat yang salah. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin.
Maka perumpamaan guru yang seperti itu seperti orang yang menjual parang apa golok, batik, kabai saifin min qatil tariq, seperti orang yang menjual batik kepada rampok. Perumpamaan guru yang mengajarkan muridnya untuk menuntut ilmu dengan niat yang salah, kabai saifin min qatil tariq, menjual batik kepada perampok. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Man a'ana, barang siapa yang menolong, ala maksiatin, kepada perbuatan maksiat, walau bisyatri kalimatin, walau dengan satu kalimat, karena syarikan lahu fiha, dia ikut di dalam perbuatan maksiat.